Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razali Fanandia dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM E2019-2076. Saya di sini akan menjelaskan kembali atau mereview ulang materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Yang pertama adalah pengertian ekonomi dua sektor. Adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Lalu, aliran pendapatan dalam dua sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga adalah sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Lalu, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Lalu selanjutnya adalah kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Lalu yang selanjutnya adalah pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Lalu, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Lalu yang selanjutnya adalah kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Lalu, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Lalu yang selanjutnya adalah investasi dan fungsi investasi. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Lalu investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama adalah pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lama untuk mendirikan berbagai jenis industri dan dari perusahaan. Lalu yang kedua adalah penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran untuk bangunan kotor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Lalu selanjutnya adalah faktor penentu investasi. Yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Lalu yang kedua adalah suku bunga. Yang ketiga adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi investasi itu sendiri. Apa sih fungsi investasi itu? Fungsi investasi adalah merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama adalah fungsi investasi ekonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Lalu yang kedua adalah investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi pula investasinya. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.